kasih atas kesempatannya ya. Minta izin dulu sama para senior di pendidikan guru penggerak ya Bu Mary. Izin koreksi kalau ada salah-salah dikit. Ini baru sekitar 3 bulan kami belajar di sini, jadi tapi ada tuntutan untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami dapat. Kurang lebih yang saya sampaikan ini yang sudah saya dapat, tapi jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Baik. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Hadirkan rasa ingin tahu serta syukur. Insya Allah semoga berkah hari ini ya. Tujuan kegiatan kita hari ini, satu, guru mampu menjelaskan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru mampu mendeskripsikan proses pembelajaran yang seperti apa pencerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ketiga, nanti seyogianya guru mampu menerapkan budaya positif khususnya di kelas masing-masing, karena lingkungan pengaruh yang paling dekat untuk kita para guru itu adalah di kelasnya masing-masing dulu, baru lingkup yang lebih besar yaitu lingkungan sekolah. Dan pembicara itu ada namanya kesepakatan kelas. Jadi antara yang pertama itu diawali kegiatan dengan doa. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, yang kedua hadir tepat waktu, yang ketiga diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi nanti dalam kegiatan. Yang kelima mengaktifkan HP dengan mode silent agar kondusif. Kita masuk ke modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantara. Menggagas bahwa Bapak Pendidikan Indonesia itu yang kita kenal adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, relevansi antara pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu dirasakan oleh para Bapak Menteri Nadiem khususnya, dan para bawahannya itu merasakan bahwa apa yang dipikirkan atau dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sangat sekali berrelevan dengan pendidikan di abad 21 sekarang. Yang pertama itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara ini menggagas tentang bahwa pendidikan itu harus menuntun. Maksudnya adalah bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kita selaku para pendidik itu hanya dapat menuntun, jadi tidak dapat merubah. Jadi menuntun, merubah dalam artian dia yang sudah ada di kodratnya. Jadi anak itu ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat kekuatan kodratnya itu dalam hakikatnya kewajibannya sama dengan pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara tadi memikirkan bahwa pendidik itu selaku harus menuntun anak. Lalu yang kedua, selayaknya pendidik itu seperti diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun tumbuhnya salah satu misalnya tanaman. Jadi kita nggak bisa tuh mengubah jagung menjadi padi, ya seperti itu. Jadi hanya bisa menumbuh kembangkan saja, berkembang biaknya tanaman jagung ini tadi. Jadi salah satu anak apa sehingga menimbulkan tenaga. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini ya teman-teman
juga memikirkan tentang budi pekerti, di mana budi pekerti itu persatuan antara watak dan karakter serta budi pekerti yang pastinya berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Jadi mendekati bukan secara kita memaksa, tetapi kita menanamkan dari diri hati kita untuk mendekati sang anak tersebut, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini yang dikutip oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan yang berpihak pada anak ini didasari oleh buku yang pernah ditulis oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu beliau pernah diasingkan bersama Douwe Dekker kalau tidak salah. Beliau menulis dalam bukunya, pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan. Jadi ada suatu penyesalan yang membuat beliau menjadi tergerak untuk berubah. Penyesalan yang seperti apa? Penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti, nama anaknya, yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, lagi banyak kerjaan, tiba-tiba anak nangis. Untuk berusaha menanyakan penyebab anak itu menangis, tetapi malah menyuruh anak itu keluar. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu, dan Asti sudah tersengal-sengal berurai air mata itu. Terucaplah kata hati sepenuh hati, kata kasih sepenuh hati, kue bakale dak mulia ake selawase. Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Karena dia sendiri yang sudah merasakan betapa tidak enaknya menurut ya seperti itu. Itu dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang yang berpihak pada anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan pendidikan itu selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu menuntun segala baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi inilah tujuan pendidikan yang sangat diharapkan. Tadi ya, menuntun segala kodrat, yang kodrat alam, kodrat zaman, bahwa itu harus dirasakan pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kembalinya tujuan pendidikan itu kembalinya ke anak. Ya. Nah, setelah tadi tentang pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang seyogyanya bisa kita terapkan pada pendidikan yang sekarang, maka diharapkan implikasinya guru dapat memetakan, guru dapat mencari kebutuhan aktivitas fisik sesuai kondisi masing-masing murid. Lalu yang kedua, guru dapat menuntun tumbuh kembang murid untuk menekuni potensi yang dimiliki. Jadi setelah kita memetakan, setelah kita mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan anak, aktivitas anak yang tidak hanya serta-merta on the books ya, hanya di dalam buku, hanya terpatok satu sumber, tetapi melibatkan juga seluruh aktivitas fisiknya. Kita juga setelah kita tahu, kita juga menuntun mereka untuk misalnya nih, ada yang berpotensi sebagai bisa melukis. Nah, paling tidak di tugas-tugas itu dia boleh pengumpulannya lewat karya dia tadi. Jadi tidak menyuruh dia serta-merta satu kelas nih misalnya kumpul tugas seluruhnya dalam bentuk video. Padahal ada anak yang cenderung malu untuk membuat video. Nah, kita
bisa melihat, oh misalnya potensi dia misalnya menggambar, berarti dia dalam bentuk poster yang seperti itu. Karena kita itu tadi melihat potensi yang ada pada anak masing-masing. Jadi kita seyogianya menuntunnya itu tadi pembelajarannya tidak kaku. Jadi dalam artian tidak harus semua misalnya mengumpulnya dalam bentuk misalnya video, atau bisa dalam bentuk misalnya kayak peta konsep yang seperti itu. Jadi ada anak yang terlahir kan misalnya punya kemampuan yang misalnya kalau bisa gambar itu apa namanya? Ya misalnya ada anak yang misalnya kemampuan kinestetik ya. Nah iya yang seperti itu. Nah jadi dia tersalurkan dengan kepintarannya tadi, kecerdasannya tadi, tanpa ditekan oleh kita dari peraturan dari kita menyamaratakan seluruh hasil kerja anak ya. Seyogianya seperti itu. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan tradisional atau permainan lainnya sehingga pembelajaran tadi sesuai keinginan anak. Jadi kembalinya yang bermain tadi. Jadi pembelajaran tadi serta-merta misalnya ada ice breaking ya kalau dalam pembelajaran. Jadi dituntutnya kita seperti itu. Jadi pembelajarannya kita sudah melihat minat anak, terus kita juga menyediakan pembelajaran yang menyenangkan yang kembalinya berpusat pada anak tadi. Nah untuk proses kemasan dalam rencana pembelajaran atau proses kegiatan dalam pembelajaran itu bisa disesuaikan sama minat anak yang di kelas kita tadi. Misalnya kalau misalnya dalam diskusi misalnya, atau kalau kelas rendah misalnya itu tadi misalnya pengumpulan tugas tidak kaku untuk dalam satu bentuk. Misalnya ada yang misalnya nggak suka gambar, bisa misalnya lewat misalnya kirim pesan suara yang seperti itu. Dia pintar ngomong misalnya. Nah, jadi kita tidak kaku sama tidak menutup potensi anak tadi. Jadi kita tidak memaksakan dia untuk sama sesuai keinginan kita, tetapi kita menumbuh kembangkan ke potensi anak tadi. Jadi seperti itu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pendidikan yang ada pada abad 21 kita ini. Lanjut, kalau tadi modul 1.1 kira-kira berapa bulan ini memang implikasinya baru di kelas saya, dan saya rasakan benar ya Bu Edi ya, begitu banyak ilmu yang belum didapat dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi narasumbernya itu memberikan wawasan dari luar daerah kita. Jadi kita tuh bisa dapat gambaran, oh pendidikan yang di Pulau Jawa tuh seperti ini, oh pendidikan yang di Pulau Bali itu seperti ini, karena narasumbernya pun dari seluruh Indonesia. Nah di situ kita bisa dapat gambaran betapa oh kita ini berarti belum apa-apa. Nah kayak gitu. Tapi kita belum ada apa-apa itu bukan menjadi kita malah down, tapi malah termotivasi karena kita digali kekurangan kita ini apa, kekurangan di sekolah kita ini apa kayak gitu. Kalaupun memang terasa banyak yang kekurangan yang ada pada diri kita ataupun di sekolah kita tuh dituntut untuk mencari kelebihannya. Jadi bukan fokus di kekurangan. Kalau kita fokus di kekurangan, itulah yang membuat kita menjadi berkecil hati. Ya, kira-kira seperti itu. Dan lanjut pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Ya, budaya positif adalah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini budaya-budaya positif yang bisa dilakukan di kelas, karena kelas adalah lingkungan pengaruh kita yang paling kecil ya. Paling tidak jika kelas kita sudah melakukan budaya positif, bisa terbayang kalau seluruh kelas itu sudah melakukannya. Yang pertama adalah keyakinan. Ibu-ibu, sebelum kita
lanjut ke budaya positif, kita ada analogi sedikit tentang kepala tangan. Ada yang mau jadi volunteer? Siapa yang mau? Mendesti ya, Bu Mary? Ya, Bu Mary ya. Nah, Bu Mary ya. Jadi ini ada, jadi terserah. Jadi Bu Mary ini kita boleh tahu itu yang sangat berharga bagi Bu Mary. Ya, jadi Bu Mary berusaha mempertahankan apa yang ada di dalam kepala tangan Bu Mary. Nah, bagi Bapak guru sekalian, tugasnya adalah berupaya untuk membujuk Ibu Mary kita ini untuk membuka kepala tangannya. Baik, silakan dicoba Bapak Ibu untuk merayu, membujuk. Intinya ada seseorang yang Bu Mary megang sesuatu nih. Nah, Ibu Sinta atau teman-teman yang lain itu berusaha nih, mau lihat apa sih yang di dalam itu, sama dia berusaha membujuk untuk buka kepala tangan Bu Mary tadi. Silakan. Coba. Nah, oh, coba Bu Mary. Ini apa? Merayu ya. Bu Mary, coba hitung dengan menggunakan jari 1 sampai 5 dengan tangan terkepal itu, tangannya dibuka satu persatu. Ya. Bukan jalan dengan tangan kanannya. Hitung 1 sampai 5. Coba. Kalau cuma gitu. Apa ya? Kalau kayaknya kembalian yang saya kasihkan ke kamu kurang deh. Oh, dengan uang. Oh ya, boleh kita. Oh, ini pakai atraksi langsung ya. Hai Bu Mary. Hai Bu Mary. Hai. Apa kabar? Assalamualaikum. Jadi caranya bagus ya. Jadi kan kalau tapi ada sesuatu yang berharga di sini, saya nggak mau. Ya, bisa banget kita. Oke, assalamualaikum Bu Mary. Oh, mohon maaf ya Bu Sinta, Bu Mary-nya tetap tidak mau membuka. Ada lagi Bu Yosi? Bu Yosi sambil mikir ya. Kayak pelawak lagi nyari bahan ya Bu Yosi ya. Iya, kakak kita play. Ayo Bu. Video. Apa? Apa Bu Sky? Kompeti. Oh, itu ngancam ya. Dengan ancaman ya. Silakan duduk. Nah, jadi analogi kepala tangan ini ya, diibaratkan apakah kita bisa mengontrol seseorang. Jadi mengontrol Bu Mary tadi. Lanjut. Siapapun dari kita tidak akan bisa mengontrol perilaku seseorang. Keputusannya adalah milik kita sendiri. Jadi keputusan yang diambil oleh Bu Mary untuk tetap tidak membuka kepala tangannya itu adalah keputusan dari Bu Mary. Walaupun kita banyak cara yang kita lakukan tadi, dengan merayu, dengan membujuk, atau terlebih yang paling kasar, yang paling ekstrim sekalipun dengan ancaman ya. Dengan ancaman itu tidak akan bisa mempengaruhi keputusan yang sudah diambil oleh Bu Mary tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Kalaupun memang Bu Mary tadi membukanya, itu bukan karena misal nih Pak Firman tadi berusaha nih, oh Bu Mary bohong. Mulai nih hati Bu Mary tadi tuh kan, oh iya aku kan nggak bohong. Yaudah aku buka. Nah, kalaupun memang jika Bu Mary merubah keputusannya itu tadi dengan membuka, akibat dari rayuan atau bujukan dari temannya, itu bukan artinya Bu Mary dipengaruhi keputusan Bu Mary oleh orang, tapi tetap itu adalah keputusan dari milik dia sendiri. Iya, jadi itu tetap keputusan dari Ibu Mary sendiri, rayuan di lingkungan sekitar. Lanjut. Nah, kita sering berpikiran kita dapat mengontrol murid, membuat orang merasa bersalah, dapat membuat karakter semakin kuat. Membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter semakin kuat. Jadi kita tuh sering sekali membuat orang merasa bersalah. Salah.
artinya adalah belajar, pendidikan, latihan, kontrol diri, mengembangkan potensi diri menuju sebuah tujuan yang diinginkan. Ada teori motivasi perilaku, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku atas dasar apa? Tiga dasar perilaku manusia itu bergerak, yaitu datang dari motivasi eksternal, lalu motivasi internal, dan yang itu motivasi imbalan, tujuan disiplin dari positif. Yang pertama, untuk menghindari kesepakatan kelas tadi, dari yang keyakinan kelas tadi, maka akan tercipta budaya positif. Ya, oke, lanjut. Next. Oke, ini ada beberapa peraturan nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas. Nah, misalnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan apa ya, ibu-ibu sekalian, yang akan diharapkan kalau anak-anak mengembalikan buku ke tempatnya? Kita tuh mengharapkan kebaikan apa jika anak itu melakukan kegiatan selalu mengembalikan buku pada tempatnya? Iya, kita melatih dia untuk bertanggung jawab, disiplin, ya? disiplin diri. Ya, jadi ada nilai kebajikan yang mau kita tuju, makanya kita nyuruh mereka melakukan itu. Jadi kita memperlihatkan atau memberitahukan apa sih alasan atau nilai-nilai kebajikan yang akan kamu dapat jika kamu melakukan sesuatu hal. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang didapat kalau dilarang mengganggu orang lain? Sopan santun. Iya, bisa. Lalu Sukai? kasih sayang, Kasih sayang bahwa memperlakukan orang ya dengan baik. Gunakan masker. Nilai kebajikan apa? Tidak tersebar virus. Tidak tersebar virus. Oh, Indonesia tidak apa ya, Bu ya. Menurut soalnya. Tahu aturan, memakai Tahu masker. Aturan, taat aturan. Iya. Boleh, nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Disiplin tadi. Lalu Tanggung jawab, banyak tanggung jawab. Menunggu giliran. Antri. Nilai kebajikan yang mau diharapkan? disiplin, Disiplin. Lalu Menghargai orang lain. menghargai satu sama lain, jadi tidak main serobot. Lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh tindakan guru. Kira-kira termasuk pada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat, jadi dia menulis di buku tulisnya itu, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi, ibu? Iya, hukuman. Hukuman karena terlambat tadi ya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Karena terlambat hadir, jadi suruh keliling lapangan. Sukai. Konsekuensi atau hukuman? hukuman, Iya, Hukuman. hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. konsekuensi, Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. konsekuensi, Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. hukuman, Hukuman atau konsekuensi? hukuman, Hah? hukuman, Coba lihat dengan nomor 2. Sama-sama mengelilingi, disuruh lari mengelilingi lapangan. Tetapi bedanya kalau
Di atas itu karena dia terlambat hadir ke sekolah. Tapi kalau yang di bawah karena dia terlambat dalam pelajaran PJOK. Konsekuensi. Yang di bawah konsekuensi. Iya, jadi bedanya kalau yang di nomor 2 itu tidak ada hubungannya dengan yang dia perbuat. Kalau yang terakhir karena dia pelajaran PJOK, maka hubungannya yang harus dia tebus dari kesalahannya itu sesuai dengan perbuatan, yaitu melakukan. Kan kalau dalam pelajaran PJOK biasanya diawali dengan pemanasan ya, Bu Suka ya. Nah, dengan dia terlambat berarti kan dia menghilangkan sesi pemanasan tadi. Nah, karena dia terlambat maka dia konsekuensinya lari untuk mengganti sesi pemanasan dia tadi ya. Kira-kira begitu ya, Bu? Iya, itu tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu biasanya bersifat menyakiti ya. Lalu ada power, penguasaan, fun, rasa kesenangan, serta freedom, kebebasan. Jadi ini kebutuhan dasar sekali dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, itulah tadi timbul perilaku-perilaku yang tidak diinginkan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. 4 kebutuhan dasar ini untuk bisa bertahan hidup. Lanjut. Ini kita analisis tadi, balik lagi. Ini ya, kebutuhan rasa cinta kasih. Kita power, penguasaan, fun, kesenangan, freedom, kebebasan. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita sama-sama menganalisis kira-kira anak ini atau kasus ini butuh kebutuhan yang mana atau kurang kebutuhan yang mana. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung bernyanyi ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira dia butuh kebutuhan apa dari kasus ini? Fun, iya, karena itu tadi. Padahal aku suka dan senang bernyanyi, ya. Jadi dia itu butuh dan untuk bertahan dia hidup, ya. Dia butuh fun tadi, kesenangan. Lanjut, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira dia butuh apa tuh? Cinta kasih. Iya, cinta kasih. Jadi butuh perhatian ya. Jadi butuh perhatian walau misalnya jilbab baru, jepit baru, ternyata butuh kita puji. Karena itu tadi, karena kebutuhan dasar manusia tadi. Lalu aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa? Freedom. Apa tuh? Freedom, kebebasan? Bisa? Bisa. Iya. Bisa kebebasan? Masuk? Iya, masuk. Karena itu tadi, dia nggak mau dalam satu track. Dia mau bebas, misalnya bervariasi, dia mau gurunya bervariasi. Yang selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi udah tau nggak rapi, maluin lagi di depan kelas. Dia kira-kira dia butuh apa tuh? Apa? Iya, power. Dia butuh power, dia butuh kekuatan. Tetapi malah ibu gurunya tadi karena hasilnya tadi jelek, jadi makanya dia seperti nggak ada kekuatan. Padahal dia tuh mau menunjukkan sesuatu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini tentang nada suara. Kira-kira apa sih yang tersampaikan dari sebuah pesan? Jadi di saat kita mengucapkan sesuatu, kira-kira apa sih yang tersampaikan? Yang pertama itu menurut risetnya
adalah kata-kata bisa menyampaikan sebuah pesan, tetapi hanya dalam 10% saja. Berarti sangat kecil ya, Meme. Yang kedua, nada suara kita. Jadi nada suara juga mempengaruhi pesan itu bisa diterima oleh orang. Persennya 35%, jadi lebih besar daripada hanya kata-kata. Jadi nada suara juga mempengaruhi. Lalu yang ketiga, nah ini nih yang besar. Ada bahasa tubuh, ada gestur yang bisa membuat pesan kita itu sampai, yaitu sampai 55%. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, nada, kata-kata itu sama bahasa tubuh itu perlu kita gunakan. Apalagi bahasa tubuh ya, yang gestur tubuh kita 55%. Next, belum. Nah, yuk coba kita latihan nada suara. Misal nih, nomor 1 siapa yang mau coba? Yang tadi kan katanya pesan tadi kan kalau cuma kata-kata saja itu 10%. Kalau ada nada suaranya bisa jadi 35% sampai ke orang pesan kita tadi. Kalau pakai nada suara. Tapi kalau dicampur dengan pakai bahasa tubuh, maka pesan kita itu bisa sampai setengahnya ke orang yang menerima pesan. Nah, coba nomor 1, siapa yang mau praktekkan nada suara itu? Mungkin. Oh ya. Apa yang kamu mau? Oke. Apa yang kamu mau? Iya, boleh ya. Jadi nada suaranya tadi apa yang kamu mau? Ya kalau tanpa itu kan ya, Desti ya, sesuai mood ya. Apa yang kamu mau? Mau apa? Nah, kan kadang kayak gitu. Padahal itu sama sekali dikit pengaruhnya sampai pesan itu tadi, tapi kita suka kebablasan pakai nada-nada yang terasa sangat tinggi ya. Yang kedua, nah ini siapa? Apa yang sedang kamu kerjakan? Kalau ini peran Antagonis. siapa? Antagonis. Iya, antagonis. Sampai mana kalau peran jahat? Apa yang kamu itu? Nah, itu. Emangnya apa yang kamu kerjain? Itu. Iya, kira-kira seperti itu. Protagonis dan antagonis. Iya, protagonis sama antagonis. Jadi baiknya apa yang sedang kamu kerjakan? Jadi seperti itu nada suaranya. Lalu yang ketiga, gimana Pak? Yang ketiga? Gimana kalau kita kerjain itu? Oh iya. Oh iya, bahasa tubuh. Oh benar. Jadi lebih mudah. Biar lebih mudah pesannya tuh sampai. Oke, itu contoh kegiatan nada suara. Terakhir, mari menjadikan pendidikan yang selalu membahagiakan anak dan berhamba pada anak. Demikian, salam guru penggerak dan salam merdeka belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.